Oke. Gimana tadi, Dok? Bisa diulangi lagi pertanyaannya? Microcontrollernya ini terletaknya di mana, Pak? Di perangkatnya atau di mana gitu? Ini ya gambar ini microcontroller. Ya maksudnya ditempatinnya itu di mana? Ditempatinya ya di tempatnya. Maksudnya gimana? Maksudnya tuh menyatu sama perangkatnya atau pisah lagi gitu, Pak? Ya itu terserah kita mau ditempelkannya di lem, misal di sini ada sensor gitu ya, sensor suhu lah katakanlah, ini sensor suhu untuk memantau suhu orang katakanlah. Mau ditempel di sini boleh, mau dikasih kabel gitu ya dimanjang gitu juga boleh. Jadi intinya nanti sensor-sensor itu, karena IoT itu banyak kan bekerja dengan sensor, entah sensor suhu ya, entah kamera gitu. Kamera kan juga sensor gambar ya, ataupun sensor kelembapan tanah gitu. Misal kalau mau bikin alat penyiram tanaman otomatis, sensor gas untuk mau membuat kebocoran LPG, sensor kebocoran LPG. Nah, sensor-sensor itu ditempelkan ke sini nanti. Nah, nanti mau ditempelkan kemana, ke lubang yang mana, itu pembahasan nanti. Tapi konsepnya adalah microcontroller ini itu dia ditempeli sensor-sensor. Karena bentuknya kecil dan ringkas, makanya enak gitu ya. Mau ditempel di lampu jalan juga bisa gitu kan. Bayangkan kalau pakai komputer gitu ya, mau nempel komputer ke lampu jalan itu susah. Kan berat. Tapi kalau ini kan mudah. Seperti itu, Nduk. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Makasih, Pak. Oke, ada lagi? Tidak ada? Kalau nggak ada, saya next. Nah, tapi sebelum kita berbicara yang tinggi-tinggi tadi, microcontroller, microprosesor, ya, kita mulai dari yang paling dasar. Microcontroller nggak akan hidup tanpa listrik. Microcontroller nggak akan berjalan jika tidak ditempeli sensor-sensor, jika tidak ditempeli resistor, transistor, dioda, gitu ya, komponen-komponen elektronik pendukungnya. Nah, karena saya lihat kalian belum ada dasar elektronika digital sebelumnya, karena itu saya mau mengajar ini mulai yang paling dasar yaitu, sebelum itu. Jadi karena ini praktikum gitu ya, ada prakteknya sebenarnya, karena nggak mungkin saya teori terus. Nah, kalau yang offline mungkin kita bisa praktek lah, bisa tatap muka itu bisa praktek, tapi kalau karena ini kita online, nah prakteknya bisa kalian buka tinkercad.com. Ya. Di tinkercad.com ini nanti kalian bisa praktikum baik listrik sederhana seperti ini maupun microcontroller. Oke, saya contohkan sebentar nggih. Nah, ini ntar saya buka dari yang paling awal aja. Tinkercad.com, nanti kalau suruh daftar ya daftar atau login menggunakan Gmail, insya Allah bisa. Jadi kalau kalian sudah daftar di tinkercad.com, nanti akan mendapat halaman dashboard seperti ini ya. Nah, itu kalian pilih yang sirkuit nomor 2. Jadi di dalam Tinkercad ini ada banyak hal gitu ya, bisa 3D design. Di sini saya saya untuk yang kelistrikan itu milih sirkuit. Kemudian pilih create new circuit. Nah, di sini kalian bisa praktik seperti praktek nyatanya, padahal secara virtual. Oke. Nah, di sini sudah banyak komponen-komponennya. Ya, ada banyak sekali. Misal saya mau menghidupkan sebuah lampu. Ya. Saya pakai resistor. Tinggal gini aja. Tarik, hidupkan. Terus klik. Dan saya butuh baterai. Cari aja baterai. Oke. Oh, ini miring. Saya nggak suka. Saya mau dia tegak. Bisa diputar. Oke. Kemudian ini positif, ini negatif. Ini kaki anoda, ini kaki katoda. Kalau yang belum paham apa itu anoda, apa itu katoda, ya nggak usah khawatir, nanti kita pelajari. Masuk ke sini, kemudian yang satu masuk ke negatif. Ya.
Kemudian nilai resistornya mau diberi berapa? Katakanlah saya beri nilai 200 ohm. Kemudian kalau sudah, klik Start Simulation. Nah, dia nyala sekarang kan? Nah, nanti ini untuk praktikum kita menggunakan Tinkercad bagi yang bagi yang online. Bisa dipahami ya? Nanti setelah ini bisa dipelajari sendiri untuk Tinkercad-nya. Ada pertanyaan tentang Tinkercad? Cukup jelas? Pakai Android bisa, Pak? Karena ini web, berarti ya bisa. Kan web ini. Lewat Google Chrome berarti. Cukup jelas, Ulfa? Ya. Baik, oke. Sekarang kembali lagi ke materi tadi. Tinkercad. Nah, arus listrik. Nah, kemarin kan saya sudah bilang ya, hari ini saya ingin rekan-rekan ketika masuk sudah gitu ya, tinggal lurus, mungkin ada yang salah. Ada yang mau menjelaskan apa itu arus listrik? Silakan. Atau saya tunjuk, lebih baik mengajukan diri gitu ya. Apa itu arus listrik? Saya, Pak. Siapa ini? Sebutkan nama. Alvin, silakan Alvin. Arus listrik adalah aliran elektron dalam suatu rangkaian dengan aliran elektron yang sama. Terus konduktor terbaik dari aliran arus listrik adalah tembaga. Itu, Pak. Oke, yang paling bagus tembaga? Bukan. Maksudnya arus listrik itu adalah aliran elektron dalam suatu rangkaian. Lalu konduktor terbaik dari arus listrik itu adalah tembaga. Iya kan, maksudnya konduktor terbaik dari arus listrik itu tembaga. Iya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Ada yang lain yang mau menambahkan? Nggak ada? Saya, Pak. Oke, silakan. Siapa namanya? Ulfa. Oke, Ulfa. Arus listrik atau electric current adalah muatan listrik yang mengalir melalui media konduktor dalam satuan waktu. Muatan listrik pada dasarnya dibawa oleh elektron dan proton di dalam sebuah atom. Proton memiliki muatan positif, sedangkan elektron memiliki muatan negatif. Namun, proton sebagian besar hanya bergerak di dalam atom. Jadi, tugas untuk membawa muatan dari satu tempat ke tempat lainnya ini ditangani oleh elektron. Hal ini dikarenakan elektron dalam bahan konduktor seperti logam sebagian besar bergerak bebas dari satu atom ke atom lainnya. Sekian, Pak. Oke, terima kasih. Oke, kita sudah mendengar dua pendapat tentang arus listrik ya. Tapi kesamaan dari dua pendapat tersebut adalah arus itu identik dengan pergerakan atom ya. Ada aliran atom di mana di dalamnya. Oke, saya tanya seperti ini ke semuanya. Saya punya baterai. Ada baterai saya. Berarti di sini semua baterai kan. Ketika saya beli baterai ini 3 volt, kemudian saya tanya, berapakah arus yang ada pada baterai ini? Ada yang bisa menjawab? Atau bukan menjawab ya, memberi komentar atau apa? Apakah saya bisa menentukan berapa arus dari baterai ini ketika saya baru membelinya? Kok diam?
Berapa arus baterai ini? Kalau 3 volt kan tegangan ya, jelas. Berapa ampere arus baterai ini? Sebentar, saya carikan contoh baterai. Ada bisa menjawab? Saya tahu tadi pengertiannya panjang gitu ya, pasti cari di Google. Ya nggak masalah. Soalnya bisa Pak, ulang. Berapakah arus pada baterai 3 volt? Ini saya punya baterai, cuma ini 9 volt sih. Berapa arusnya? Saya beli baterai ini kan, saya beli baterai baru. Yang ini 9 volt, yang saya tanyakan tadi yang 3 volt sih. Ketika saya baru membeli baterai ini ya, ini. Ketika baterai ini tidak saya gunakan, saya pegang seperti ini. Berapakah arusnya? 3, Pak. 3 apa? 3 ampere. 3 ampere. Siapa barusan yang menjawab 3 ampere? Maaf, saya tidak melihat wajahnya soalnya. Barusan yang ngomong 3 ampere atas nama siapa? Milati Wahyuni, Pak. Milati Wahyuni. Arusnya 3 ampere. Oke. Dari mana Mbak Milati Wahyuni bisa mengatakan arusnya 3 ampere? Ketika tegangannya 3 volt, arusnya 3 ampere. Dari mana 3 ampere itu berasal? Kalau mencari arus itu kan rumusnya V per R kan, Pak ya. V-nya kan Ya. udah diketahui. Jadi kita tinggal mencari arusnya saja. Dengan I sama dengan V per R. V-nya 3. Nggih. Oke. R-nya berapa? Nah, disinilah kuncinya. Kunci memahami ya. Jadi di sini saya ingin kalian benar-benar memahami sampai ke akar-akarnya. Karena di luar sana banyak yang orang ngomong itu asal ngomong gitu ya. Arusnya kurang besar. Ya kan, ampernya kurang besar. Wah, listriknya sekarang mahal karena wattnya. Oh, itu sebenarnya tinggi, berapa volt. Dan sering kita mendengar istilah watt, ampere, volt. Tapi kita nggak tahu apa itu ampere, apa itu volt, apa itu watt, apa itu daya listrik, apa itu arus listrik, apa itu hambatan listrik gitu ya, apa itu tegangan listrik. Di situ sering salah paham orang. Sama seperti ini tadi. Ada baterai 3 volt. Kemudian saya tanya arusnya. Oke, coba saya mulai dari yang paling sederhana, dari yang contoh sehari-hari. Ada bak air. Oke. Bak air ini saya isi penuh. Penuh. Isinya 30 liter air. Oke. Bak ini tertutup ya, jadi nggak ada yang bocor sama sekali. Sekarang saya tanya, berapakah aliran air pada bak mandi ini? Atau gini pertanyaannya, apakah ada aliran air dalam bak mandi ini? Nah, udah. Nggak ada, Pak. Nggak ada kan? Arusnya nggak ada. Karena nggak ada yang mengalir, ya kan? Ya. Sama seperti baterai tadi. Saya baru beli baterai. Baterainya belum saya pakai, ini masih saya pegang. Mohon maaf, ini yang mikrofonnya siapa cuy? Oke. Apa tadi ya? Oke, saya beli baterai baru. Baterai ini saya pegang, belum saya gunakan. Enggak saya colokkan ke perangkat manapun. Apakah ada aliran arus listrik di dalamnya?
Nggak ada. Tidak, Ada. Pak. Tidak ada. Arus hanya terjadi jika ada aliran. Ya namanya arus itu ya. Kalau nggak ada aliran ya nggak mengalir arusnya. Ya. Ini bak mandi ini kalau nggak ada aliran arus ya nggak ngalir gitu. Makanya dalam kasus tadi yang baterai tadi, karena belum ada yang mengalir, maka di sini arusnya masih 0. Terus berapa hambatannya, Pak? Hambatannya adalah, ada bisa jawab? Dalam baterai yang tidak digunakan ini, nilai hambatannya adalah tidak terhingga. Karena dibagi dengan tidak terhingga, maka arusnya 0. Jadi udara yang ini, yang kita rasakan sehari-hari ini, itu hambatannya tidak terhingga. Makanya kalian meskipun dekat-dekat stop kontak nggak akan kesetrum, gitu ya, karena antara stop kontak dengan kalian itu dipisahkan dengan udara, gitu loh. Colokan listrik itu loh, yang lubang 2 itu. Kenapa kalian misal tangan kalian dekatkan ke stop kontak gitu ya, jarak setengah senti itu kalian nggak akan kesetrum, karena hambatannya tidak terhingga. Lain halnya jika ada kawat itu ya, kalian pegang, kalian colokkan, ya kalian kesetrum. Karena di dalam kawat itu ada nilai hambatan. Jadi gini, misal ini orang gitu ya. Ini orang, kemudian ini ada colokan. Ini listrik kan. Ketika ini, antara colokan dengan kalian itu hambatannya tidak terhingga. Sehingga nggak ada arus yang mengalir ke kalian. Tapi kalau kalian nyolok pakai kabel gitu ya, sudah ada nilai hambatan. Berarti ininya nggak 0, ininya misal 1 misalnya, 1 atau 0 atau 2 gitu ya. Yang pasti ini nggak akan tidak terhingga. Sehingga ada aliran arus listrik melewati kalian menuju tanah. Akhirnya kesetrumlah kalian di sini. Itulah proses kesetrum yang sebenarnya gitu ya. Karena ada aliran arus listrik. Sampai di sini bisa dipahami tentang arus listrik? Bisa dipahami tentang arus listrik? Ya, Pak. Oke, bisa saya lanjut ya. Nah, ini kira-kira arus listrik itu terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir ya, dari positif menuju negatif. Kurang lebih seperti ini. Nah, arus listrik itu ada 2 ya. Ada yang searah atau direct current, ada yang bolak-balik atau alternating current. Direct current itu arahnya searah terus. Misal dari kanan ke kiri gini terus arahnya searah. Misal baterai. Baterai ini plus, misal ini min, kalian menghubungkan dengan sebuah lampu, ya dia aliran arusnya akan dari positif menuju negatif. Sepanjang waktu akan seperti itu, nggak akan berubah-ubah. Dan kalau yang AC ini lain lagi. Contohnya listrik PLN, itu AC. Misal ada colokan gini ya, kalian menghidupkan lampu juga, sama-sama lampu ini. Yang satu lampu DC, yang kedua lampu AC. Nah, kalau dalam listrik AC, itu pertama-tama misal dia dari kanan ke kiri, seperti ini. Misal anggap aja 1 detik dia ke sini, detik berikutnya dia arusnya kebalik ke sini. Kemudian detik berikutnya balik lagi ke sini. Seterusnya terus gitu aja, bolak-balik. Makanya dinamakan arus bolak-balik. Nah, terus dalam listrik yang kita pakai di rumah kita, itu dalam 1 detik itu terjadi 50 kali bolak-balik. Jadi dalam listrik PLN ya, dalam listrik PLN itu dalam 1 detik ada 50 kali proses bolak-balik. 50 cycle, namanya itu cycle ya, 50 kali putaran per detik. Maka sebenarnya lampu yang pakai listrik AC itu kalau misal ini cycle-nya dikurangi bisa jadi
2 cycle per detik gitu ya, kalian akan melihat proses lampu itu dari mati, nyala, redup, kemudian terang sampai terang banget, kemudian dia redup lagi, redup sampai mati, kemudian terang lagi seperti itu. Tapi karena ini 50 kali putaran tiap detik, jadi mata kita tidak mampu mengikutinya. Karena itu dalam alat-alat listrik yang pakai PLN, blender misalnya, atau kulkas, atau TV, itu pasti ada tulisan 50 Hz. 220 volt, 50 Hz, biasanya gitu. Pernah lihat ini? 50 Hz di dalam perangkat elektronik. 220 volt ini adalah tegangannya, 50 Hz ini adalah frekuensinya, atau jumlah bolak-balik. Jadi bentuknya listrik PLN itu seperti ini. Dia sinus. Seperti ini. Dalam 1 detik itu ada 50 yang seperti ini. Jadi awalnya dia mati, redup gitu ya, redup agak terang banget. Turun, redup, mati. Hidup lagi, redup, terang, redup, mati. Dalam 1 detik ada 50 kali siklus seperti ini. Itu yang listrik AC. Bisa dipahami? Untuk listrik, ada pertanyaan? Untuk arus listrik, sorry. Cukup? Oke. Sekarang yang tegangan. Silakan, siapa yang mau menerangkan tegangan? Erlina? Coba terangkan Erlina, tegangan itu apa? Baik, Pak. Tegangan listrik adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan unit muatan listrik dari satu tempat ke tempat lainnya. Tegangan listrik yang dinyatakan dengan satuan volt ini juga sering disebut dengan beda potensial listrik. Karena pada dasarnya tegangan listrik adalah ukuran perbedaan potensial antara 2 titik dalam rangkaian listrik. Suatu benda dikatakan memiliki potensial listrik lebih tinggi daripada benda lain karena benda tersebut memiliki jumlah muatan positif yang lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah muatan positif pada benda lainnya. Tegangan listrik diukur dengan satuan volt yang dilambangkan dengan simbol huruf V. 1 volt dapat didefinisikan sebagai tekanan listrik yang dibutuhkan untuk menggerakkan 1 ampere arus listrik melalui konduktor yang beresistansi 1 ohm. Terima kasih, Pak. Oke. Erlina paham dengan apa yang dibaca? Dikit, Pak. Ya apa-apa. Ada yang lain yang ingin menambahkan mungkin? Tidak ada, mungkin karena terlalu jelas ya, lengkap sekali, maka nggak ada yang menambahkan. Oke. Beda potensial, tapi intinya tadi yang saya tangkap dari penjelasan Erlina adalah tegangan itu bisa terjadi karena adanya perbedaan. Perbedaan potensial, perbedaan jumlah muatan, gitu ya. Oke, tegangan ini sangat terkait dengan arus. Arus nggak akan terjadi jika tidak ada tegangan. Aliran hanya terjadi jika ada perbedaan. Contoh, aliran air terjadi karena ada perbedaan tinggi. Ya kan? Sungai itu selalu berawal dari gunung. Yang lebih tinggi gitu ya, dia jalan sampai dia menuju lautan. Banyak gini. Selalu seperti itu. Tidak pernah ada sungai yang dia berawal dari lautan kemudian dia nanjak ke gunung. Tidak pernah ada. Itu air. Terjadi perbedaan tinggi di sini. Dia memiliki gaya kinetik kalau nggak salah ya. Atau elektrik ya, gaya kinetik atau elektrik. Saya agak lupa, di konsep fisika itu ada. Karena dia terjadi perbedaan tinggi. Angin juga sama. Angin terjadi karena perbedaan suhu. Angin mengalir dari suhu tempat yang suhunya tinggi, rendah ya, yang dingin,
menuju tempat yang suhunya lebih panas. Karena itu kalau kalian buka kulkas gitu ya, anginnya selalu mengalir dari kulkas keluar, nggak pernah ada anginnya itu masuk dari luar ke kulkas. Karena memang tekanan di kulkas itu lebih tinggi karena dia lebih dingin. Apalagi ya contoh lain, banyak contoh yang lain. Intinya aliran ya, antara aliran air, aliran angin gitu ya, aliran listrik juga itu terjadi karena adanya perbedaan. Hanya saja perbedaannya di sini apa gitu ya. Kalau air karena perbedaan tinggi, kalau angin karena perbedaan suhu, dan kalau listrik karena perbedaan potensial atau perbedaan muatan listrik. Jadi dalam sebuah baterai kenapa dia bisa mengalir dari positif dan negatif? Karena di sini terjadi perbedaan potensial, perbedaan muatan. Yang sini lebih positif, yang atas lebih positif dari yang bawah. Yang atas lebih, anggap aja ya, lebih tinggi dari yang bawah, karena itu dia ngalir. Kalau potensialnya sama, gitu ya, nggak ada beda potensial gitu ya, nggak akan ada aliran. Misal air gitu ya, tempatnya rata. Kalian teteskan air di sini, tes satu tetes, ya dia nggak akan ngalir, dia diam aja di sini. Angin juga sama gitu. Angin kalau udaranya biasa-biasa saja gitu ya, nggak akan ada angin. Karena itu kalau kalian amati gitu ya, kalau pas panas terik tiba-tiba ada awan mendung yang tebal, pasti akan terjadi puting beliung. Karena ada perbedaan yang sangat ekstrim antara cuaca yang panas dengan mendung yang sangat dingin. Itulah awal dari puting beliung dan angin topan sebenarnya. Oke, kembali ke topik tadi. Ya, jadi tegangan itu hanya terjadi ketika ada beda potensial. Dan arus listrik hanya terjadi jika ada tegangan listrik. Seperti ini, misalnya kalian menghidupkan lampu gitu ya. Kalau yang atas ini masih lebih positif dari yang bawah gitu ya, maka akan ada arus mengalir di sini. Lampu nyala. Tapi kalau baterainya sudah dipakai setahun gitu ya, jumlah muatan positifnya ini sudah habis gitu ya, sehingga yang atas dan yang bawah ini sama potensialnya, maka nggak akan ada lagi muatan yang mau dialirkan. Karena itu lampunya mati. Sampai di sini bisa dipahami tentang tegangan listrik? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Saya ini hanya ingin memastikan gitu ya, agar nggak ada yang tersangkut, materi yang tersangkut. Oke, ini sama juga tegangan listrik ada dua jenis, ada yang searah, ada yang bolak-balik. Kalau yang searah tadi tegangannya tetap, misal baterai itu tegangan searah dan juga arus searah juga otomatis. Seumur hidup gitu ya, kalau di sini tertulis positif dan negatif, seumur hidup ya tetap aja di sini positif, di sini negatif, nggak akan pernah berubah, berbalik gitu nggak pernah. Tapi kalau listrik AC, colokan listrik, nah itu dia dalam satu detik itu ada 50 kali perbedaan. Dia berubah-ubah itu sebanyak 50 kali seperti saya bahas sebelumnya. Karena itu kalau kalian amati di dalam colokan listrik itu nggak pernah ada colokan listrik kemudian ini positif gitu ya, ini negatif, itu nggak ada. Karena memang positif negatifnya berubah-ubah. Dan kalau kalian nyolok di tegangan PLN seperti ini, ya yang AC yang nggak ada plus minusnya, itu dibolak-balik pun nggak apa-apa. Contoh kalian nyolok blender gitu ya di colokan listrik, mau colokannya gini dibalik kanan kiri gitu ya, dia nggak akan apa-apa, nggak akan merusak. Tapi kalau baterai, kalau tegangan listrik searah, nah itu yang harus sesuai dengan potensialnya. Kalau positif ya harus dimasukkan ke positif, negatif harus dimasukkan ke negatif. Kalau terbalik dia bisa merusak perangkat. Itu tentang tegangan listrik. Oke. Hukum Ohm. Ada yang mau menjelaskan hukum Ohm sebelum saya tunjuk? Putih, Pak. Putih, silakan, Dok. Hukum Ohm adalah arus listrik yang mengalir pada suatu kawat konduktor sebanding dengan beda potensial yang diberikan pada ujung-ujungnya. Artinya, semakin besar beda potensial, maka semakin besar arus yang mengalir. Sebaliknya, jika beda potensial yang diberikan diperkecil, semakin kecil pula arus yang mengalir.
Udah, Pak. Nah, terima kasih. Ada lagi yang lain yang mau menjelaskan? Mungkin menambahkan yang kurang dari penjelasan Putih? Saya, Pak. Siapa? Pak Ode ya? Silakan Pak Ode. Hukum Ohm adalah besaran arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan. Kemudian, besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar atau konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial tegangan yang diterapkan dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Kemudian hukum Ohm biasanya diaplikasikan dalam rangkaian elektronika yang digunakan untuk memperkecil tegangan, memperkecil arus listrik, dan memperoleh nilai yang diinginkan. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Oke, dari dua penjelasan tadi saya dapat kata kunci yaitu bahwa arus itu berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Kurang lebih seperti itu kan, kalau nggak salah dua rekan tadi kita menjelaskan. Arus atau I, anggap aja I ya arus itu, yang satunya ampere tadi, berbanding lurus dengan tegangan. Maksudnya berbanding lurus itu ketika arusnya naik, tegangannya juga naik. Jika tegangan naik, arus juga naik. Kemudian berbanding terbalik dengan hambatan. Jadi kalau hambatannya besar, arusnya kecil. Kalau hambatannya kecil, arusnya besar, gitu kan? Kan V per R gitu ya. Jadi semakin besar pembaginya, nanti semakin kecil arusnya. Oke, itu hukum Ohm. Seperti ini ya. Jadi hukum Ohm itu I sama dengan V kali R. Kemudian tinggal dibalik saja. V berarti I kali R gitu ya. Kalau kita cari R, maka V per I. Ini hukum Ohm standar sih. Kemudian, oke. Hukum Ohm sampai situ aja, kemudian rangkaian saya di sini. Oke, ada yang pernah mendengar hukum Kirchhoff? Ada, Pak. Coba silakan, ada yang bisa menerangkan hukum Kirchhoff bunyinya seperti apa? Ada dua hukum Kirchhoff kalau nggak salah. Silakan browsing, nggak masalah. Hukum Kirchhoff. Hukum Apa itu? Kirchhoff 1, Pak. Ya, silakan. Hukum Kirchhoff 1 menerangkan tentang arus yang masuk ke suatu percabangan sama dengan arus yang keluar. Oke. Terus yang kedua? Kalau yang kedua, tegangan total pada sebuah rangkaian seri adalah penjumlahan dari semua tegangan pada hambatannya. Oke, terima kasih. Ada yang lain yang mau menambahkan? Hukum Kirchhoff 1 dan 2. Atau sudah cukup? Oke, kalau cukup. Hukum Kirchhoff tadi, kalau nggak saya salah dengar, yang pertama itu adalah arus yang masuk pada sebuah percabangan sama dengan arus yang keluar. Dan yang kedua tadi jumlah tegangan. Jumlah tegangan pada rangkaian seri adalah sama dengan penjumlahan tegangan dari tiap hambatannya. Oke, saya mulai dari yang paralel dulu nih. Mohon maaf. Oke, hukum Kirchhoff pertama itu soalnya berkaitan dengan yang rangkaian paralel. Anggap saja ini sebuah jalan nasional. Di sini ada 10 mobil yang sedang jalan di sini. Ada 10. Kemudian tiba-tiba di sini ada percabangan jalan. Tiga jalan ini masing-masing memiliki karakter yang berbeda-beda. Yang tengah ini mulus sekali, udah lebar, mulus lagi, enak pokoknya. Yang ini berbatu-batu, batunya besar-besar. Yang ini jalannya mulus ya, cuma dari tanah gitu ya, tidak aspal. Kemudian di ujung jalan ketiga percabangan ini bertemu lagi.
Di sini dia bertemu. Oke, di sini ada 10 mobil. Nah, kalau kalian jadi yang pemilik mobil, jalur mana yang kalian pilih? Yang aspalan mulus, yang tanah ya, jalan tanah tapi yang mulus, tapi jalan tanah, kemudian atau jalan yang berbatu-batu. Mana yang kalian pilih? Jalan yang Yang mulus. aspal mulus. Aspal mulus. Pasti kebanyakan orang akan memilih jalan yang hambatannya kecil, ya kan? Karena ini hambatannya besar, banyak batu-batu, ya kan? Nah, itu saya hubungkan lagi dengan tadi. I sama dengan V per R. Ya. Semakin besar hambatannya, maka arusnya akan semakin kecil, gitu kan? Misal, V-nya ini 6 volt. Tegangannya 6. Yang jalur ini itu mulus ya, hambatannya kecil, hambatannya cuma 1. Maka arusnya 6 ampere, ya kan? Nah, yang kedua, ini waduh jalannya batu-batu besar. Tegangannya sama 6 volt. Batunya besar sekali. Ada 10. Hambatannya besar berarti kan? Berarti 6 bagi 10 0,6 ampere, ya kan? Kita lihat di sini ada perbedaan arus yang sangat nyata dari yang hambatannya kecil, yang R-nya kecil dengan yang R-nya besar atau hambatannya besar. Dalam kasus jalan tadi ini juga sama. Orang akan cenderung memilih yang jalan mulus. Anggap saja yang memilih jalan mulus ini adalah 7 orang. 7 orang lewat jalan mulus. Berarti ada sisa 3 lagi. Karena tanah dan berbatu-batu, mungkin 2 orang akan memilih tanah. Sehingga sisanya 1 melewati jalan yang berbatu. Berarti arus kendaraan yang masuk pada percabangan ada 10, kemudian dia menyebar. Ketika bertemu di titik temu lagi, berapakah jumlah kendaraan di sini? 10. 10. Karena dia nggak akan lari kemana-mana. Itulah hukum Kirchhoff 1. Arus yang masuk pada sebuah percabangan sama dengan arus yang keluar pada percabangan tersebut. Dan di dalam percabangan ini nanti arusnya akan dibagi-bagi sesuai dengan jumlah hambatannya. Hambatan yang kecil akan menerima arus yang besar dan hambatan yang besar akan menerima arus yang kecil. Hukum Ohm tadi, ya kan? Arus berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Berarti ketika hambatannya besar, arusnya kecil. Sampai di sini bisa dipahami nggih hukum Kirchhoff nggih? Oke, Pak. Oke, inilah rangkaian paralel resistor yang terkait dengan hukum Kirchhoff 1. Saya geser. Di sini misal ada tegangan 2 volt dan pasti ketika ada tegangan ada arus. Di sini adalah arus total ya, arus yang masuk ke percabangan. Kemudian arusnya dibagi-bagi lagi gitu ya, ada yang masuk ke I1, ada yang I2, ada yang I3. Di sini arusnya akan berbeda-beda. Kemudian ketemu lagi di sini, dia akan menjadi I total lagi. Dalam rangkaian paralel, jumlah R total atau hambatan total itu adalah seperti ini. 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Bla, bla, bla. Ini 1/R total, ini salah yang begini. Maksudnya gimana? Misal begini. Di sini adalah 12 ohm. Ya, satu hambatan ohm ya, sudah tahu semua. Yang resistor kedua juga 12 ohm. Lambangnya gini, bisa, atau tulis ohm juga bisa. Resistor ketiga juga 12 ohm. Maka hambatan total dari ketiga resistor ini adalah 1/R total sama dengan 1/12 ohm ditambah 1/12 ohm
ditambah 1/12 ohm. Kalau dijumlah ini kan menjadi 3/12 ohm. Ini kan masih 1/R total. Kalau mau jadi R total, maka dibalik kan, yang atas ke bawah. R total per 1 gitu atau R total sama dengan 12/3 sama dengan 4 ohm. Jadi ketika sebuah resistor disusun secara paralel gitu ya, 3 seperti ini, maka hambatan totalnya itu seperti ini. Jadi sama saja di sini 12 volt ini seolah-olah hanya dihubungkan dengan satu resistor bernilai 4 ohm. Jadi 3 ini karena dia disusun paralel, sama saja dia bisa digantikan oleh satu resistor senilai 4 ohm. Sehingga arusnya adalah, ingat tadi I sama dengan V per R. V-nya 12, I sama dengan V per R. V-nya adalah 12, R-nya adalah 4. Jadi arus totalnya adalah 3 ampere. Berarti yang masuk ke sini nih, itu 3 ampere. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami atau perlu saya ulang? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, ya. Jadi arus yang masuk 3 ampere. Kemudian arus-arus ini akan dibagi-bagi lagi kan ke sini, dan ke sini, gitu ya. Kemudian berapa arus yang masuk ke dalam R1, berapa arus masuk pada R2 dan R3, nah, coba sekarang kita amati. Jika saya ukur tegangan di titik A dan B ini, oh kok ini sudah ada A dan B ya, anggap saja C dan D. Kalau kita lihat titik C dan D ini, itu kan sebenarnya sama saja kita mengukur dari titik A dan B. Sama saja dengan kita mengukur seperti ini E, titik A, B, C, D, E, F, G, H, ini kan sebenarnya sama saja, satu alur sini. Jadi kalau saya mengukur tegangan di antara titik C dan D, dengan saya mengukur tegangan di titik E dan F, dan saya mengukur titik tegangan antara G dan H, sebenarnya kan sama saja ya. Sama saja dengan saya mengukur di sini. Jadi tegangan pada R1 dan tegangan pada R2 dan tegangan pada R3 ini sebenarnya kan sama dengan 12 volt semuanya. Bisa dipahami nggak sampai di sini? Bisa, Pak. Yakin bisa ya? Awas loh, nggak bisa. Contoh seperti ini. Di sini ada colokan listrik. Tegangannya 220 volt. Kalian gunakan untuk menghidupkan kipas angin. Kan ada 2 kabel kan, kipas angin. Ya, ini kipas angin nyala. Terus kalian ingin menghidupkan TV. Kalian nyoloklah juga di sini kabel. Pakai T itu ya, yang banyak lubangnya. Kemudian kalian nyolok lagi untuk kulkas pada lubang yang sama.
Seperti ini kan bisa kan, yang biasa kita pakai T yang banyak lubangnya itu. Nanti masing-masing komponen ini akan mendapat tegangan yang sama, yaitu 220 volt, sesuai dengan tegangan dari PLN. Berarti ketika di paralel seperti ini, itu tidak ada perubahan tegangan listrik. Yang berbeda hanya arus pada masing-masing perangkatnya. Misal kalau yang TV ya arusnya sekian, kalau yang kulkas sekian, yang kipas angin juga sekian. Tapi masing-masing perangkat ini itu mendapatkan tegangan yang sama, yaitu 220 volt. Kalau tegangannya beda ya pasti mati, nggak akan nyala gitu ya. Karena TV, kulkas, apalagi kipas angin itu wajib 220 volt. Sama seperti ini pada tiang paralel, karena dia dihubungkan secara paralel ya di sini. Maka ketika kita mengukur C dan D itu sama dengan E dan F, sama dengan D dan H, sama dengan A dan B. Jadi tegangan dalam masing-masing resistor ini adalah 12 volt. Karena tegangannya 12 volt, kemudian kita bisa ukur berapa I1. Ingat, I sama dengan V per R. Kalau I1 berarti tegangan, kalau mau mengukur I1, berarti yang dihitung adalah tegangan pada R1 dibagi resistor pada R1. Berapa tegangan pada R1? 12 volt. Berapa nilai hambatan pada R1? 12 ohm. Berarti 12 volt bagi 12 ohm. Berarti di sini 1 ampere. Pada I2 juga sama. I sama dengan V per R. Tegangan pada R2 adalah 12 volt. Nilai R2 adalah 12 ohm. Berarti arus pada R2 adalah 1 ampere. I1 1 ampere, I2 1 ampere, I3 juga sama. 12 bagi 12 1 ampere. Kalau kita jumlah nanti arus yang keluar kan tadi hukum Kirchhoff ya. Arus yang masuk 3 ampere sama dengan arus yang keluar. Berapa arus yang keluar? 1 ampere, 1 ampere, 1 ampere. Bertemu di sini. Sehingga yang keluar pun 3 ampere. Bisa dimengerti sampai di sini? Ada pertanyaan? Untuk rangkaian paralel ada yang tanyakan? Apakah sudah paham semua? Untuk saat ini nggak ada, Pak. Saya. Oke. Sekarang saya tanya. Ketika kalian memparalel perangkat, tapi colokan ini ya, di paralel banyak gitu ya, satu colokan yang banyak lubang itu semua menumpuk pada lubang yang sama itu kan biasanya mengakibatkan panas ya. Pernah tahu nggak ada colokan gitu ya, karena terlalu banyak yang nyolok sehingga dia panas kemudian meleleh gitu. Nah, kira-kira itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Saya jadikan contohnya. Mungkin ada yang bisa menjelaskan kenapa jika kita terlalu banyak memparalel perangkat pada satu step kontak yang sama, pada titik yang sama, dia bisa mengakibatkan panas, bisa meleleh. Nah, kalau yang ini mungkin nggak bisa dicari di Google mungkin. Tapi mungkin ada. Silakan, ada yang mau menjelaskan?
Ada yang bisa menjelaskan? Ayo, menggunakan hukum Ohm, menggunakan hukum Kirchhoff, menggunakan teori penghitungan paralel tadi. Karena pada dasarnya itu rangkaian paralel. Kalian nyolok, dicolokkan terlalu banyak, itu adalah rangkaian paralel. Ini ya, sudah bisa terlihat ya. Nah, ini kan yang sering dilakukan gitu ya, kalau malas membuat colokan yang banyak gitu ya. Satu colokan ditempeli T seperti itu, T-nya ditempel lagi sampai semua menumpuk pada satu titik. Kemudian panas. Saya Pak, Silakan Budi. saya pemahaman saya Pak. Pak tadi soalnya tadi apa ya Pak? Kenapa ketika kita terlalu banyak membebankan perangkat pada satu titik pada colokan listrik ini, seperti tambah pada gambar ini kan, satu colokan Ya, listrik digunakan untuk 1, 2, 3, 4. Nah itu biasanya kan colokannya sampai panas meleleh ya. Apakah ya, Pak. pernah tahu? Nah itu kenapa kok bisa seperti itu? Biasanya Pak melebihi daya maksimal Pak. Jadi Oke. dia melebihi daya maksimal, jadi colokannya jadi panas Pak. Mungkin seperti itu Pak. Oke, di sini saya mendapat 2 istilah baru, daya. Oke, saya tanya ke Ode. Pernah tahu daya listrik ya? Pernah dengar Iya Pak. ya? Pernah Pak. Sebenarnya daya listrik itu apa? Daya listrik itu apa Pak? Iya, daya listrik itu apa? Kan ada arus, ada tegangan, ya, ada hambatan. Sekarang kamu membeli satu istilah baru, daya listrik. Nah, makanya saya tanya kepada kamu gitu ya, karena kamu tadi memberitahu di sini, apa itu daya listrik? Pernah tahu istilah watt ya? 100 watt, 200 watt. Apa itu watt? Gak apa-apa ya. Ada yang mau menjelaskan daya listrik? Sebenarnya kenapa kalau jawabannya itu bisa panas? Saya mau menjelaskan atau itu menjelaskan? Nah, diam semua kan, bingung semua. Padahal kita sering loh dengar kata-kata watt itu. Tapi kita nggak paham itu watt. Dan kenapa ini bisa panas? Oke. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Tidak Pak. Cukup ya. Oke, kalau cukup saya. Oke. Tadi kembali ke bahasan paralel tadi. Ketika kalian memparalel sebuah rangkaian seperti ini, ya misal, oke sebentar saya buat dulu. Tadi kan tiap hambatan ini nilainya tadi 12 ohm. Kalau nggak salah 12 ohm, 12 ohm. Ketika di paralel, 3 buah resistor 12 ohm di paralel, tadi R totalnya adalah 4. Ya, kalau nggak saya ingat tadi itu 4, dan memang 4. Coba kalian perhatikan. Dari 12 ohm di paralel jadi 4. Ini 3 buah 12 ohm. Kalau saya tambahkan satu lagi 12 ohm, berapakah R totalnya? Jika saya tambah jadi 4 kali 4 buah resistor 12 ohm saya paralel,
R totalnya akan berubah menjadi 3 ohm. Coba lihat, semakin banyak komponen yang kita paralelkan, semakin kecil hambatan total. Ingat tadi I sama dengan V per R. Berarti semakin kecil tahanannya atau hambatannya, arusnya semakin besar. Dan dalam rangkaian paralel, nilai V ini selalu tetap. Mau saya tambah 5 hambatan, ya V-nya tetap 12 volt. Tapi nilai hambatannya turun. Coba kita cek tadi, ketika cuma 3 hambatan saya pasang, maka arusnya adalah 12/3. Sorry, per 4. Karena hambatannya 4 ohm. Berarti 3 ampere. Ketika saya tambahkan lagi satu resistor 12 ohm, kemudian hambatan totalnya jadi 3 ohm, maka arusnya adalah 12 dibagi 3. Sama dengan 4. 4 ampere. Nah, kita lihat di sini. Semakin banyak komponen yang saya paralelkan, nilai hambatan totalnya semakin kecil, arusnya semakin besar. Dengan nilai tegangan yang tetap. Kemudian, kenapa kalau di paralel banyak seperti ini nanti bisa panas, bisa meleleh? Panas itu adalah hasil dari daya listrik. Jadi panas yang timbul itu adalah efek samping dari adanya sebuah daya listrik. Semakin besar daya listrik, semakin panas. Karena itu pada prosesor gitu ya dipasangi kipas biasanya, kipas angin. Pasangi kipas pendingin. Kipas pendingin itu bukan untuk mendinginkan panasnya, bukan. Untuk membuang panasnya, dibuang keluar. Dan kalau kalian punya laptop yang bagus misalnya, ketika laptopnya untuk main game, itu biasanya kipasnya akan berputar kencang. Kenapa? Karena ketika bermain game, itu prosesornya bekerja keras, dia menghasilkan daya yang lebih besar. Daya lebih besar sama dengan panas yang lebih tinggi, dan itu harus cepat dibuang. Makanya kipasnya berputar lebih kencang. Itu tentang daya. Nah, tapi daya sendiri itu apa? Daya yang satuannya watt ya. Jadi kalau daya listrik itu satuannya watt. Daya atau P simbolnya itu sama dengan V dikali I. V itu tegangan, I itu arus, P itu daya. Daya satuannya watt, V itu volt, I itu ampere. Kita lihat di sini, daya itu dipengaruhi dengan tegangan dan arus ya, kita sini. Daya itu adalah hasil kali dari tegangan dan arus. Jadi semakin besar tegangannya, dayanya juga semakin besar. Dan semakin besar arusnya, dayanya juga semakin besar. Contoh, ketika cuma dirangkai 3 resistor tadi, dayanya adalah V-nya tadi 12 volt, arusnya tadi adalah 3 ampere. 12 dikali 3 berarti dayanya adalah 36 watt. Ya. Jadi dengan posisi 3 resistor 12 ohm di paralel tadi, dayanya adalah 36 watt. Ketika saya tambah satu resistor lagi, dayanya menjadi 12 dikali, karena tegangan tetap ya, tegangannya tetap 12 volt, mau di paralel berapapun dia tetap 12 volt, dikali arusnya tadi 4 ampere. Sama dengan 48 watt. Tentu saja yang ini lebih panas dari yang pertama tadi. Seperti itu. Dan semakin banyak yang ditambah, semakin besar dayanya, semakin panas dia. Hingga karena sudah terlalu panas, dia bisa melelehkan stop kontaknya. Sampai di sini bisa dipahami tentang rangkaian paralel. Bisa, Pak. Oke, ya. Jadi hambatan atau resistor ini
Mana tadi? Ini R1, R2, R3 ini bisa kalian umpamakan perangkat kalian, ya, bisa laptop, kulkas, AC gitu ya, HP, semua benda yang menggunakan listrik itu bisa dianggap sebagai hambatan atau resistor. Itu yang perlu dicatat. Semua perangkat yang menggunakan listrik itu bisa dianggap sebuah resistor atau hambatan. Oke, itu tadi rangkaian paralel. Sekarang, nah, ini hukum Kirchhoff yang kedua tadi. Dalam rangkaian seri, jumlah tegangan total sama dengan jumlah tegangan pada tiap-tiap resistornya. Oke. Jumlah resistor total dalam rangkaian seri itu hanya tinggal menjumlahkan saja. R1 tambah R2 tambah R3 tambah R sampai R yang sekian. Misal ada resistor 10 ohm, kemudian resistor yang kedua 20 ohm, kemudian dipasangkan dalam baterai yang dia tegangannya adalah 3 volt, ya, maka hambatan totalnya dari kedua resistor ini adalah 30 ohm, karena dia hanya tinggal menjumlahkan saja. Kemudian untuk arusnya, itu adalah, ingat tadi, I sama dengan V per R. V-nya adalah 3 volt, kemudian R-nya adalah 30 ohm. Sama dengan 0,1 ampere ya kalau nggak salah. Arusnya adalah 0,1 ampere. Jadi di sini mengalir arus 0,1 ampere. Kalau kita lihat, arus pada rangkaian seri itu tidak bercabang. Jadi dia lurus saja jalan gini. Di tengah jalan mungkin ada jalan yang mulus gitu ya, ada jalan yang batunya besar-besar, ada jalan yang batunya kecil-kecil. Tapi dia tidak bercabang. Jadi kita ketika misal arus yang mobil yang masuk di sini 10 buah gitu ya, yang masuk ke sini, kemudian dia lewat jalan yang halus, 10 buah juga lewat di jalan yang berbatu besar. 10 juga yang lewat di jalan yang berbatu kecil. Jadi jumlah totalnya sama 10 orang. 10 mobil. Jadi arusnya sama. Yang berbeda adalah tegangannya. Tegangannya akan berbeda-beda. Jadi misal tadi ada 10 mobil jalan gitu ya. Bisa saja 2 itu di sini, 5 di sini gitu ya. 2 ini mungkin yang lambat jalan mobilnya dari sini, 5 di sini masih berkutat, dia berusaha melewati batu, ada yang sudah ahli menyetir, ada 3 orang sudah sampai di batu yang kecil-kecil. Tapi tetap jumlah keseluruhan akan bernilai 10. Jadi arus yang masuk itu 10 sama ya. Tapi di dalam tiap-tiap tahanan ini akan ada tegangan yang berbeda-beda. Contoh ini tadi arusnya 0,1 ampere. Kemudian saya ingin tahu berapa tegangan yang ada pada resistor 1 ini. Di titik A dan B, berapakah tegangan yang ada di sini? Ingat, tegangan tadi rumusnya adalah V sama dengan I kali R. I-nya tadi, karena dia I-nya sama, berarti 0,1, dikali dengan R-nya. Berapa R-nya? R-nya adalah 10 ohm. Kali dengan 10. Adalah 1. Berarti pada resistor 1, nilai tegangannya adalah 1 volt. Kemudian, berapa tegangan pada resistor 2? Resistor 2, ingat, V sama dengan I kali R. I-nya tadi sama kan, karena dia tidak bercabang, I-nya 0,1.
Nilai R-nya, resistornya adalah 20 ohm. Sehingga nilai tegangannya adalah 2 volt. Jadi di sini ini ada 1 volt tegangan, di sini ada 2 volt. Dan kalau dijumlah, jumlahnya sama dengan tegangan totalnya itu 3 volt. Jadi terbukti hukum Kirchhoff yang kedua bahwa pada rangkaian seri jumlah tegangan total itu sama dengan jumlah tegangan dari tiap-tiap hambatannya atau tiap-tiap resistornya. Sampai di sini bisa dimengerti? Ada pertanyaan? Halo, bisa dimengerti apa tidak? Bisa, Pak. Oke. Kalau sudah, sekarang kita simulasi bagaimana mengukur arus dan tegangan. Di sini di Tinkercad saya hapus dulu. Di sini ada hambatan 200 ohm. Ya, kemudian saya susun seri. Jadi dia bisa di copy paste saja komponennya. Saya hubungkan serial seperti ini, 200 ohm dengan 200 ohm. Kemudian saya coba hitung. Saya ambil multimeter di sini. Saya gunakan resistance untuk mengukur resistor. Kemudian saya hubungkan ke sini. Kalau mengukur resistor itu tidak perlu memperhatikan plus minus ya, gitu aja. Kemudian saya start simulasi. Nanti aku tidur. Yang saya tadi menyusun rangkaian seri, apakah sudah sempat terlihat tadi? Belum, Pak. Tadi berhenti. Oh, berhenti tadi ya? Oke. Maaf. Saya tidak sadar tadi kalau berhenti. Oke, jadi pertama-tama di sini saya contohkan bagaimana mengukur hambatan total dari sebuah resistor ya. Jadi kalau seri kan seperti ini. Kalau ingin melihat jumlah hambatannya melalui multimeter atau avometer, bisa dihubungkan seperti ini. Nah, ini kan seri, kita ingin melihat hambatan totalnya. Klik double, di sini kita pilih mode resistance atau untuk menghitung resistor. Kita start di sini, ya, nilainya adalah 400 ohm. Karena dia gabungan dari 200 ohm dan 200 ohm. Jadi tiap ini saya beri nilai 200 ohm.
Sama-sama 200 ohm. Ini untuk mengukur resistor secara seri. Kemudian kita buktikan yang paralel tadi. Sekarang kita susun dia secara paralel. Ya. Kita susun paralel, kemudian kita lihat nilai hambatan totalnya. Oke, di sini. Nah, sudah saya ukur, kemudian saya start simulasi. Di sini lihat hambatannya adalah 100 ohm. Karena dia di paralel 200 dan 200. Oke, sampai pengukuran resistor di sini bisa dipahami, ya? Ada yang ditanyakan untuk cara mengukur resistor? Cukup jelas? Ya, Pak. Oke. Kemudian sekarang cara mengukur arus listrik. Nah, di sini bisa kita tambahkan sebuah baterai di sini. Ya, baterainya bisa dibikin tegak. Pertama-tama saya rangkai seri dulu. Oke. Di sini saya beri nilainya 450. Nilainya 450. Oke. Kemudian yang bawah juga 450. Oke, di sini saya ukur tegangan pada resistor 1. Ini masing-masing resistor bernilai 450. Saya mode voltage, saya ukur tegangannya. Saya di sini pada resistor 1 itu nilainya adalah 4,49 atau mendekati 4,5. Kemudian saya pindah ininya, saya ukur pada yang bagian satunya. Dia minus ya, karena dia terbalik. Posisi ininya terbalik. Yang menjadi minus 4,49. Saya ubah. Negatifnya saya taruh sini. Kemudian positifnya ditaruh di sini. Saya ukur lagi. Jadi nilainya 4,49 atau 4,5. Jadi dalam rangkaian seri itu tegangannya terbagi pada tiap-tiap resistor. Yang sini 4,49, yang sini 4,49. Jadi ketika dijumlah dia mendekati 9. Kok nggak sempurna 9, Pak? Kok nggak 4,5 gitu ya? Karena yang 0,001 mungkin akan habis pada kabel-kabel ini. Karena kabel ini kan memiliki nilai hambatan juga meskipun kecil. Tapi di sini kalau diukur ya ada tegangannya meskipun hanya 0,001 misalnya gitu. Kemudian arusnya gimana? Nah, sekarang kita buktikan apakah arusnya memang sama. Karena ini negatif jadi positif. Saya taruh sini. Saya taruh sini. Kemudian yang ini saya ukur arusnya. Di sini modenya dibuat ampere. Di sini arusnya adalah 9,98 miliampere. Kemudian saya ukur arus di sini, apakah sama?
Kita coba. Yang negatif. Kita lihat arusnya sama. Nah, jadi arus pada rangkaian seri itu sama. Jadi arus yang ada di sini ya dengan arus yang di sini itu sama karena dia tidak terpecah. Itu kalau dalam rangkaian seri. Sampai di sini ada pertanyaan untuk cara mengukur arus pada rangkaian seri, mengukur arus dan tegangan pada rangkaian seri. Ulfa, ada yang tanyakan mungkin Ul? Untuk saat ini belum ada, Pak. Ada. Nanti setelah perkuliahan dicoba ya ini ya yang Tinkercad-nya ya. Iya, Pak. Oke, itu yang seri. Kemudian yang paralel. Oh, tadi yang paralel sudah ada. Kalau yang paralel, misal seperti ini. Kalau pada rangkaian paralel, jumlah tegangan itu akan selalu sama dengan jumlah tegangan totalnya. Nah, di sini 8,94, ya 9 volt. Ketika saya ukur di sini tegangannya adalah 8,94. Mungkin ada 0,06 yang tersangkut di kabel-kabel ini. Jadi yang di sini itu 8,94. Jadi tegangan di sini sama di sini sama. Yang membedakan adalah arusnya. Kemudian 900 misal. Kita lihat di sini, kita coba hitung arus totalnya. Ini negatif. Kita hitung arus totalnya adalah 29,9 miliampere atau mendekati 30 miliampere. Itu arus total yang masuk ke sini. Kemudian berapa arus yang mengalir pada resistor 1? Kita lihat, bisa kita ukur. Arus pada resistor 1 adalah 9,95 miliampere atau sekitar 10 miliampere lah. Itu arus pada resistor 1. Kemudian kita lihat arus pada resistor 2. Tadi totalnya kan sekitar 30 miliampere. Pada resistor 1 itu harusnya 10 miliampere. Harusnya di sini 20 miliampere. Nah, di sini ya. Di sini arusnya 20 miliampere. Jadi terbukti hukum Kirchhoff yang pertama tadi bahwa arus yang masuk tadi kan 30 miliampere itu akan terbagi dua, yang sini 10 miliampere, yang satunya 20 miliampere. Bisa dipahami untuk cara mengukur arus dan tegangan pada rangkaian
seri dan paralel? Ada pertanyaan? Yang masih nggak ngertinya tuh Pak, yang nyambung-nyambunginnya itu loh Pak. Tuh, oke. Mohon maaf tadi saya langsung aja ya nyambung gitu ya. Baik. Oke. Saya di sini bisa gambar nggak saya? Kalau di sini bisa gambar enak. Nggak tahu ini bisa gambar apa enggak. Kalau langsung digambar di sini kan enak ya. Oke. Yang nggak paham itunya ya. Oke, saya masukkan cara ukurnya. Dan saya carikan di internet aja biar lebih gampang gambarnya. Mengukur arus listrik. Bisa terlihat ya gambar saya? Nah, ini kan saya mau mengukur arus listrik yang mengalir. Dari sini saya ukur. Dia melewati avometer, melewati multimeter, kemudian ke sini. Ya kan? Kalau mengukur arus kan kayak gini kan pasti kan. Mengukur arus air juga sama kayak gini. Pasti dia diletakkan di tengah-tengah jalan sini. Ya kan? Dia mengukur arus yang mengalir. Gambar ini bisa dipahami? Gambar ini apakah bisa dipahami? Yang kotak itu resistennya bukan Pak? Yang inilah, yang ini, yang R1, R2. Bukan, yang di bawahnya itu yang ada Ini, panah. yang ada Iya. panahnya ini. Ini adalah alat ukurnya atau multimeter, ada yang bilang avometer. Ini alat ukur arusnya. Masih belum bisa dipahami, kalau belum bisa saya gambarkan sendiri. Belum bisa dipahami? Bisa Pak, dikit-dikit. Dikit-dikit. Yang lain? Secara cara kerja bisa langsung dipahami nggak? Kenapa kok dia disusun seperti ini? Oke, saya gambarkan saja lah. Oke. Sekarang kembali lagi ke slide saya tadi. Di sini ada resistor. Di sini ada baterai ya. Saya ingin mengukur berapakah aliran arus yang mengalir pada resistor ini. Ini rangkaian seri ya, karena itu jumlah arusnya pasti sama. Kalau saya ingin mengukur, kira-kira alat ukur saya taruh di mana kan gitu kan. Alat ukurnya itu namanya multimeter, ada yang bilang multivester, ada yang bilang avometer gitu. Yang jelas dia akan jarumnya ini akan bergerak menunjukkan nilai arusnya. Semakin besar arusnya, jarumnya akan bergerak semakin kencang ke arah kanan. Kalau 0 dia mentok di arah kiri. Di sini dia punya kutub positif, punya kutub negatif. Di sini ada kabelnya 2. Kalau yang belum pernah tahu. Oke. Kemudian saya taruh mana kira-kira di sini kalau saya mau mengukur arus. Arus kan mengalirnya ke sini ya. Saya ke sini. Dia mumpung ke sini juga. Sini. Maka untuk mengukur aliran arus, avometer ini bisa saya letakkan di sini.
Wis, kok dihapus semua. Bentar, aduh. Saya gambar lagi deh. Nah, bisa saya letakkan di sini. Jadi ketika arus ke sini ya, dia nggak langsung terus, dia masuk ke avometer dulu. Dia ke sini, dia lewat sini. Nah, karena dia lewat sini, dia menggerakkan jarum ini, kemudian dari positif ya ke negatif, kemudian dia ke sini. Jadi nanti jalannya arus, karena ini baterainya positif di sini, berarti dia ke sini, dia masuk ke avometer, dia menggerakkan jarum, dia ke negatif, dia ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, hingga berakhir ke kutub negatif. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Kalau misal kutubnya terbalik, kira-kira apa yang akan terjadi? Misal ini ya, ini kan dari positif. Saya masukkan ke sini ke kutub negatifnya avometer. Ini positif. Dia masuk ke sini, dia ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Apa efeknya? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan? Efeknya ketika saya terbalik. Avometernya nggak akan negatif, Pak. Hasilnya akan negatif kalau menggunakan avometer digital. Kalau menggunakan yang analog ya, yang pakai jarum, yang manual gitu, jarumnya akan kebalik ke kiri. Jadi dia ke bawah, banyak ke bawah gitu. Kalau dari positif ke negatif dia bergerak ke kanan, bener. Kalau dia kebalik dia akan bergerak ke kiri jarumnya. Dia akan membentur yang sisi sini. Gitu. Ini untuk mengukur arus. Bisa juga multimeter ini nggak diletakkan di sini. Oke. Ini tetap di sini. Jadi dia nggak diletakkan di sini, tapi dia diletakkan di sini. Jadi diletakkan di sini juga boleh. Ini seperti biasa ada plus minusnya, ada positif, ada minusnya. Kemudian, nah pertanyaannya, misal ini titik A, titik B. Oke. Jadi ini yang itu ya, yang skenario kedua. Di sini ada titik A dan titik B. Jika saya ingin mengukur arus listrik, maka titik A ini harus saya sambungkan ke positif apa negatif. Jika saya ingin mengukur arus listrik yang mengalir dari sebelah sini ya, titik A ini harus saya hubungkan ke positif apa ke negatif.
Ada yang bisa jawab? Halo, ada yang bisa jawab? Apakah suara saya tidak bisa didengar? Ajis mungkin ingin memberi pendapat? Titik A ini harus saya masukkan ke positifnya multimeter atau negatifnya multimeter? Halo? Apakah suara saya tidak jelas? Ulfa? Iya, Pak. Saya pikir suara saya nggak bisa didengar. Titik A ini, jika saya ingin mengukur arus di sini, titik A ini harus saya hubungkan ke positif apa ke negatif? Positif, Pak. Terus kok nggak mau jawab dari tadi? Kok diam aja? Saya pikir suara saya nggak kedengaran. Yang lain bisa dipahami apa tidak? Tuh, apa nggak ada orangnya semua ini? Bisa, Pak. Saya itu. Karena itu, nah di sini tadi, mana tadi yang webnya ya? Karena itu tadi di sini tadi ya, yang pengukuran secara seri. Kalau saya mau mengukur arus, seperti ini. Saya taruh sini. Ini ada positif, negatif. Misal yang positif saya mau mengukur dari depan tadi, berarti positifnya pertama masuk ke avometer yang positif, baru kemudian yang negatif masuk ke resistor. Seperti ini. Ya, kalau yang contohnya ini tadi, saya hapus. Yang ini yang mengukur dari depan, maka yang positif ini masuk ke avometer, kaki positifnya avometer, kemudian kaki negatifnya avometer masuk ke resistoran gini, baru arusnya bisa diukur. Ya sama seperti itu. Lihat ini, positif baterai masuk ke positif avometer dan negatif avometer masuk ke resistor. Ya sama seperti ini, positif baterai ya masuk ke positif avometer dan negatif avometer masuk ke resistor. Kemudian negatif baterai masuk ke ujung satunya resistor. Kan sama seperti yang ini. Ujung kaki resistor satunya
masuk ke baterai yang negatif. Kan gitu aja. Maka bisa diukur nilai hambatannya. Nah, di sini juga sama. Nilai arusnya. Di sini ada 3 mode, ada mode untuk mengukur arus, mengukur tegangan, dan mengukur nilai hambatan. Kita ukur yang arus, makanya pakai amperage. Kita start simulation. Nah, arusnya 6,6 miliampere. Itu untuk mengukur yang seri. Untuk yang paralel juga sama saja. Tinggal disesuaikan dengan gambarnya. Sampai di sini bisa dipahami? Pak, gunanya garis atau kabelnya itu terhitung juga di meternya itu, Pak. Terukur apanya, Dok? Kabelnya itu atau terhitung juga atau kosong, Pak? Maksudnya terhitung kayak gimana, Dok? Kabel atau garisnya itu terukur juga di multimeternya ini, Pak. Gitu. Terukur? Ya, terhitung lah. Maksudnya atau terhitung tetap itu kosong. Maksudnya terhitung itu apanya gitu? Saya nggak paham apanya yang terhitung. Nilai hambatannya atau apanya? Iya, nilai hambatannya, Pak. Iya, kalau nilai atau hambatan kosong. Kalau nilai hambatannya di sini itu sepertinya terhitung, meskipun kecil sekali itu terhitung. Gitu. Karena kabel itu juga hambatan kan gitu ya. Yang pernah dengar istilah konduktor ya, konduktor adalah benda yang mampu menghantarkan listrik. Contohnya tembaga, emas, perak, itu kan konduktor. Karena itu kalau kalian nyolok ke stop kontak pakai tembaga pasti setrum. Karena dia memiliki nilai hambatan tapi kecil gitu, 0,0000. Jadi ketika kalian mengukur di avometer itu sebenarnya akan ada efek. Jadi misal ini 9 volt gitu ya, kalian ukur di voltmeter pakai avometer mungkin nilainya nggak akan 9 volt, mungkin 8,998. Karena tadi efek kabelnya. Seperti sama dengan arus gitu ya. Misal di sini berapa ini? Di sini hambatannya 900, di sini 450. Bentar, saya seimbangkan aja. Biar gampang hitungnya, 450 sama 450. Lihat ini. Yang sini 450, yang sini 450. Totalnya 900. Kalau kita pakai hukum Ohm, maka arus adalah 9 volt dibagi 900. Maka ada seharusnya itu ada 10 miliampere atau 0,0001 ampere gitu ya. 10 miliampere. Atau 10 kali 10 pangkat min 3 ampere. Atau 0,001 ampere. Tapi di sini bukan 10 miliampere, Dok, tapi 9,98 miliampere. Kenapa? Karena nilai hambatannya itu tidak murni 900 ohm. Ini kan 450 tambah 450. Harusnya kan 900. Tapi di sini ada unsur kabel. Mungkin kabelnya nyumbang 0,1 ohm. Kan bisa jadi. Jadi nilainya nggak 900 ohm, tapi 900,1 ohm. Sehingga nilai arusnya tidak bulat 10 miliampere, tapi kurang dikit dipotong ini tadi, kabel-kabel ini tadi. Jadi kabel itu tetap terhitung. Kalau kamu ukur pada multimeter, tapi kecil aja efeknya, nggak akan banyak. Bisa dipahami, Dok? Bisa, Pak. Makasih, Pak. Ada lain yang bertanya? Cukup? Ajis, nggak ada pertanyaan, Jis? Loh, kemana, Ajis? Suryo, nggak ada pertanyaan, Suryo? Cukup jelas? Kalau nggak ada yang bertanya, maka perkuliahan hari ini saya akhiri. Sebentar, absennya. Oke, absen nanti saya kirim di itu ya, di mana? Di grup. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.